Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, kita masih membahas tentang anggaran perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran berdasarkan aktivitas atau sekaitan dengan ABB adalah sistem penganggaran pada tingkat aktivitas dan proses yang berkelanjutan dengan pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk menekankan penurunan biaya. Pendekatan anggaran berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk menekankan penurunan biaya melalui pengawasan aktivitas yang berguna, memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan. ABB terbagi menjadi dua, anggaran berdasarkan aktivitas statis, anggaran berdasarkan aktivitas fleksibel. Nah, konsep ABB ini memang berhubungan dengan konsep activity based costing dan juga activity based management. Pada intinya bahwa ABB adalah sistem anggaran yang membuat atau menggambarkan rencana dari sebuah aktivitas suatu perusahaan yang menjadi drivernya itu adalah bukan angka-angka atau standar biaya yang telah menjadi baku, tetapi yang menjadi patokan adalah aktivitas apa yang menyebabkan bahwa si anggaran itu bisa fleksibel. Di sini membangun anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah. Pertama adalah aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Yang kedua, permintaan tiap output harus diperkirakan. Yang ketiga, biasanya sumber daya yang diperlukan untuk produksi tingkat ini harus dinilai. Perbedaan anggaran berdasarkan fungsi aktivitas. Nah, ABB ini bisa dibandingkan dengan anggaran berdasarkan fungsi. Kalau anggaran aktivitas adalah anggaran yang dimulai dengan anggaran penjualan dan dilanjutkan dengan anggaran produksi. Peran utama anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditentukan dalam kategori overhead serta beban penjualan dan administrasinya. Untuk memperjelas, di sini ada contoh, misalkan pembelian bahan baku adalah fungsi dari bahan yang dibutuhkan untuk produksi berbagai produk dan jasa. Jadi misalkan sebuah perusahaan dia memproduksi produk dan jasa. Nah, ada namanya aktivitas pembelian bahan baku. Nah, jumlah pesan pembelian itu adalah driver atau penggerak untuk pembelian. Jadi berapa kali dia istilahnya memesan bahan baku, itulah yang menjadi driver atau penggerak sebuah anggarannya. Terus kemudian dimisalkan jumlah pesanan adalah 15.000 pesanan pembelian. Nah, untuk memproses 15.000 pesanan ini membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah karyawan pembelian, yang kedua perlengkapan, yang ketiga meja dan komputer, yang keempat adalah ruangan kantor. Jadi misalkan asumsi seorang karyawan bisa memproses 3.000 pesanan, maka sumber daya yang dibutuhkan adalah perlengkapan, karyawan pembelian 5 orang, meja dan komputer 5 buah, ruangan kantor untuk 5 orang. Nah, di sini jika misalkan anggaran aktivitas untuk 3.000 pesanan tersebut sebagai berikut: gaji karyawannya $200.000, penyusutan alat $5.000, perlengkapan $15.000, okupasi $6.000. Ini menjadi dasar pembuatan anggaran berdasarkan aktivitas terjadi. Nah, di sini juga dilihat bahwa seorang karyawan bisa memproses 3.000 pesanan itu dapat diidentifikasi mana yang menjadi biaya variabel atau biaya tetap. Perlengkapan itu pasti biaya variabel, tetapi gaji karyawan, penyusutan, dan okupasi yang merupakan biaya tetap. Sehingga dari aktivitas ini akan dibuat anggaran sesuai berdasarkan benar-benar aktivitas yang terjadi. Nah, kemudian biaya tetap atau variabel didasarkan atas aktivitas jumlah pesan pembelian, bukan berdasarkan output, produksi, atau ukuran lain. Jadi di sini dapat dilihat bahwa konsep biaya variabel dan biaya tetap itu dihasilkan dari aktivitas sebuah drivernya. Di sini contohnya adalah pesanan pembelian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.